Ini adalah bahan evaluasi diri selama bulan Ramadan. Ya, pertama itu terkait dengan niat ya, cari tahu tentang ilmu niat ya dalam berpuasa untuk bulan Ramadan. Apakah harus malam? Apakah harus 1 bulan penuh? Apakah harus setiap malam atau 1 kali niat? Nah, ini cari tahu ya supaya bisa diterapkan eh, berdasarkan landasan yang teman-teman peroleh. Kemudian terkait dengan sholat ya, ini sholat wajibnya itu apakah nanti bisa konsisten disiplin waktu, apakah bisa sholat sunat rawatibnya, apakah bisa bisa menggabungkan, bagaimana kalau menggabungkan sholat tarawih, sholat witir, kemudian sudah sholat witir tapi mau sholat tahajud lagi setelah bangun tidur gitu. Apakah konsisten terhadap sholat duhanya, sholat hajatnya, apakah dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ini perlu diceritau ilmunya, kemudian diterapkan selama bulan Ramadan. Kemudian cari tahu juga tentang tata cara berbuka puasa, apakah minum dulu, makan kurma dulu, atau boleh yang lain. Eh, Kemudian doa apa yang kita baca saat berbuka puasa. Nah, sunnah sahur ini maksudnya adalah sebisa mungkin tetap sahur ya, karena ada keberkahan ketika kita sahur. Nah, yang paling penting ini adalah tentang baca Al-Quran. Target kita, capaian kita ini rencananya berapa kali ini khatamnya? Apakah tiga hari sekali, sepekan sekali, atau sebulan sekali? Apa yang kita harapkan ketika kita baca Al-Quran, kemudian zikir, doa apa yang kita perbanyak nanti selama bulan Ramadan, kemudian target ya, target-target kita usahakan tulis dalam memori pikiran kita, dalam kalbun kita. Saya targetnya Ramadan ini adalah eh, perbanyak pada doa atau zikir atau baca Al-Quran atau perbanyak pada sholat atau mau memperbaiki apa gitu, itu harus punya target ya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas diri kita dalam beribadah selama bulan Ramadan. Nah, pengetahuan tentang materi yang ada di tampilan ini teman-teman bisa beli bukunya, terus baca, amalkan. Datang di masjid atau bertanya terkait dengan materi tentang ini, atau teman-teman kalau misalnya tidak sempat bisa lihat YouTube, bisa lihat media sosial dari ustadz atau guru-guru yang sudah populer, yang selalu konsisten, yang punya keahlian bicara tentang kitab-kitab, bab yang berkaitan dengan sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang kita juga jangan lupa ya terkait dengan amalan ekonomi Islam. Amalan ekonomi Islam itu terkait dengan sedekah dan infak, tata cara ketika kita membeli sesuatu itu ada doanya. Ketika kita mau masuk di dalam pasar itu juga ada doanya ya. Sebisa mungkin teman-teman cari tahu, dihafalkan dan dibaca ketika berinteraksi terkait dengan masalah atau bab ilmu harta dan ekonomi.